Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama kita mau luangkan waktu kita sejenak untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Mari sama-sama menyatakan Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Mari sama-sama kita mau sembah Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian dikasihi Tuhan, Jemaat GPD Isayan Altar yang dikasihi Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kita mau merenungkan sedikit daripada firman Tuhan ya. Kalau mungkin bulan lalu kita merayakan
kelahiran dari Yesus gitu ya. Pribadi yang dinanti-nantikan banyak orang begitu ya. Ya, dari sini kita bisa belajar ada dua tokoh di dalam firman Tuhan. Kalau kita bisa lihat, pertama adalah Maria, ya, Maria ibu Yesus sendiri begitu ya. Dia menunggu bergumul di dalam kondisi yang hamil begitu ya. Dan di situ kita tahu ceritanya bahwa Maria sebenarnya belum menikah secara resmi begitu ya. Tetapi dia sudah mengandung karena Roh Kudus. Nah, di situ menguras mental dari seorang wanita yaitu Maria begitu ya. Di dalam penantiannya Maria hanya diam dan mengatakan di dalam Lukas pasal 1 ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, di sini kita bisa belajar bahwa Maria sangat menantikan gitu ya, apa yang malaikat katakan kepada dirinya. Dan maka itu dia mengatakan, sesungguhnya ini aku hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Nah, kita bisa melihat dari satu tokoh ini. Dan tokoh kedua yaitu ada seseorang yang bernama Simeon yang juga menantikan penghiburan untuk Israel. Ada janji bagi seorang yang rindu ya. Sebenarnya bukan untuk diri dia gitu, tetapi untuk sebuah bangsa untuk mendapat janji penghiburan dan keselamatan. Di dalam Lukas pasal 2 ayat 25 adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Ya. Kalau tadi Maria ya mengandung karena Roh Kudus, di sini Simeon ini ada seorang pribadi yang saleh dan Roh Kudus itu ada di atas kehidupan dari Simeon. Ayat 26. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Saya percaya banyak orang pasti ingin seperti Maria dan Simeon ya. Tetapi mungkin kita nggak mau proses yang dialami Maria itu terjadi. Ya, siapa yang mau ya Bapak Ibu, karena itu menguras mental, tenaga, pikiran ya. Ya, dia belum menikah secara resmi tetapi dia dikabarkan bahwa dia mengandung juru selamat. Ya. Anak yang secara logika bukan dari hubungan suami istrinya mereka, ya, Yusuf dengan Maria. Dan Simeon juga mempunyai kerinduan ya untuk menerima penghiburan dan keselamatan ya, janji untuk keselamatan dari bangsa Israel, itu bangsa Yahudi ya. Dia begitu rindu, bahkan di dalam ayat Lukas pasal 2 ayat 26 dikatakan bahwa telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Jadi ada satu penantian ya, ada proses. Bapak Ibu perhatikan ya, ada proses, ada waktu buat orang yang begitu mengasihi. Dikatakan Simeon itu hidupnya saleh, tetapi dia harus menunggu. Menunggu, menantikan adalah hal yang membosankan buat sebagian orang, sebagian manusia. Ya, di zaman sekarang kita maunya instan, kita berdoa langsung mau dijawab. Ya. Kita bisa melihat begitu ada satu proses yang dihadapi orang-orang yang, kalau saya boleh bilang, ini orang yang dipilih Tuhan, termasuk orang yang dipilih Tuhan. Orang yang sangat dikasihi. Ya. Saya percaya juga Bapak Ibu juga sangat dikasihi. Sepanjang tahun Tuhan pelihara. Sepanjang tahun Tuhan berikan firman Tuhan melalui firman Tuhan setiap hari renungan, dari pembacaan ayat firman Tuhan, di dalam ibadah hari Sabtu dan Minggu, ya, yang disampaikan Bapak Gembala. Ya. Ada sesuatu kasih Tuhan, bentuk kasih Tuhan, tetapi juga Tuhan mau melihat penantian kita, hati kita. Ya. Nah, ada kesamaan dari dua tokoh ini, seperti yang saya katakan. Maria menanti janji ada seorang anak lahir dalam kandungannya menjadi juru selamat dan Mesias. Itu satu ya, sama-sama ya. Simeon juga mempunyai hati yang penuh dengan kasih, juga penuh dengan kesalehan dan penuh dengan Roh Kudus, supaya bangsanya menerima pemulihan dan keselamatan. Ya. Ada Mesias yang akan datang, dia menantikan. Ya. Maria juga ingin membuktikan apakah benar ya yang malaikat katakan ini bayi yang dikandungnya ini akan menyelamatkan menjadi Mesias. Ada satu tujuan. Dan saya percaya bahwa apa yang Tuhan mungkin sudah letakkan, apapun
beban tanggung jawab, kerinduan Bapak Ibu, ya, yang sesuai dengan firman Tuhan, yang Bapak Ibu mungkin sudah lagi sedang nantikan, ya. Mungkin kondisi keluarga, anak, cucu, ya, orang yang dikasihi, suami atau istri, itu menjadi tanggung jawab. Ini apa yang saya harus lakukan sesuai dengan firman Tuhan? Apa yang saya ingin nantikan? Apa yang saya mau terima dari Tuhan? Ya. Kalau Maria memang dikhususkan untuk mengandung, ya, seorang juru selamat, Simeon juga menantikan seorang juru selamat untuk bangsanya. Saya percaya ada satu firman Tuhan, ada janji Tuhan kepada Bapak Ibu, supaya itu harus dinantikan dan melalui satu proses. Saya tidak tahu, ya, setiap orang punya prosesnya masing-masing, ya. Tapi ketika itu dinantikan dengan setia, ada satu firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 25, ya, ayat yang ketiga. Ya, semua orang yang menantikan Engkau tak akan mendapat malu, dikatakan. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat hianat dengan tidak ada alasan. Beritahukanlah, ayat 4, jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Ya, seperti pemazmur katakan. Semua orang yang menantikan Engkau tak akan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat hianat dengan tidak ada alasan. Kalau sepanjang 2020 aja, mungkin kalau kita sudah mengikut Kristus, sudah seumur hidup, ya mungkin sekian puluhan tahun, 11-an tahun, kita nggak usah lihat terlalu jauh. Sepanjang 2020 kita sudah melihat penyertaan Tuhan. Saya percaya 2021 Tuhan juga seperti pemazmur bilang, kalau engkau menantikan aku, ya, engkau tidak akan mendapatkan malu. Tetapi engkau kalau berbuat hianat dengan tidak ada alasan, kita nggak punya alasan lagi kan Bapak Ibu untuk berbuat hianat, tidak percaya, ya. Memang sulit satu proses, ya. Tapi kita belajar dari Simeon, ya, yang saleh. Kita belajar dari seorang Maria yang menyatakan dirinya seorang hamba. Apapun yang terjadi, terjadilah. Ya. Ya, di dalam Yesaya pasal 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja waling naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Simeon yang sudah tua, dia tidak lelah. Ya, karena dia berusaha Roh Kudus tinggal dalam kehidupannya. Maria juga mungkin sedih atau susah. Tetapi karena itu dia menerima janji dari malaikat dan dia sudah mengandung dari Roh Kudus. Dia mendapatkan kekuatan. Mungkin ada saat-saatnya itu di bawah. Sedih. Tetapi dia seperti Raja Wali dikatakan, dia akan terbang tinggi. Dan pemazmur mengatakan juga, engkau tidak akan mendapatkan malu. Ya. Mari Bapak Ibu, di awal tahun ini kita semangat. Apa yang Tuhan sudah nyatakan di sepanjang 2020. Mungkin 2020 banyak kesedihan, kesusahan. Tetapi percaya sama seperti Raja Wali yang terbang tinggi. Kita ingat, kita nantikan janji Tuhan. Kita bisa melihat. Ya, seperti Maria melihat Yesus. Simeon juga melihat Yesus. Satu penghiburan, satu pemulihan. Ya, bukan untuk dirinya saja dipuaskan, tetapi untuk semua bangsa. Ya, Bapak Ibu, mari kita satukan hati apapun yang Tuhan percayakan kepada diri kita, pelayanan kah, pekerjaan, keluarga, ya kita bawa di dalam Tuhan. Kita nantikan Tuhan dengan janjinya untuk itu terlibat di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pertolongan-Mu, Kau yang sudah begitu baik Tuhan di sepanjang tahun yang lalu. Kami percaya di tahun yang baru ini juga Tuhan Kau yang menyertai. Meskipun mungkin kami lelah, letih lesu, tetapi kami mau melihat kepada Engkau, memandang kepada Engkau. Tuhan, ajar kami taat, ajar kami tetap terus fokus Tuhan, tidak mengkhianati Engkau Tuhan, dan tetap percaya Tuhan kepada Engkau. Dan kami percaya Tuhan, kami akan menerima upah, dan kami tidak akan mendapatkan malu, tapi mendapatkan penghiburan, pemulihan daripada Engkau Tuhan. Terima kasih, memberkati seluruh sidang jemaat-Mu, GPDI Zain Altar yang dikasihi Tuhan.
dan semua pelayanan Tuhan, Bapak Gembala, Ibu Gembala, di dalam tangan-Mu Tuhan. Kau berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.